Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin, minggu pertama, Senin pagi ini di bulan September. Hari ini adalah tanggal 5 September 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati sama Tuhan. Biar di bulan September ini diberkati Tuhan. Serahkan semua pergumulan kita, semua beban, persoalan, tantangan kita. Banyak hal yang harus kita hadapi pada bulan-bulan akan datang ini. Ya, tapi kita percaya kepada Yesus. Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Dan Tuhan Yesus akan memberkati. Firman Tuhan dengan tema pagi ini, supaya Tuhan memberkati kita, yaitu umatnya. Ada tertulis dalam firman Tuhan, kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita adalah bangsa, umat kepunyaan Allah sendiri. Dulu kita adalah orang yang tidak berharga akibat dosa, sudah putus hubungan dengan Tuhan. Mohon maaf, hidung saya gatal, saudara. Puji Tuhan, hidung gatal juga Tuhan izinkan, supaya kita belajar sabar menghadapi apapun juga. Tetapi yang penting saat ini, kita adalah umat Tuhan yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita baca pagi ini tanggal 5 September sudah memasuki di kitab Esra, saudara. Oleh karena itu kita mau menyanyi, saya mau menyanyikan sebuah pujian. Yesus disanjung tinggi, sebab Dia layak yang terima pujian dan hormat. Dia menciptakan segala-galanya. Sebelum saya menyanyikan, ini ada ayat bagus sekali, saudara. Dalam Kolose pasal 1 ayat 16 dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan, memuliakan Tuhan. Biar hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan, dipakai hidup kita, karena kita adalah umat pilihan Tuhan, kesayangan harta kesayangan Tuhan. Oleh itu mari kita mau taat, cinta Tuhan Yesus, sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu menjadi kerinduan kita bersama, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya rindu-rindu, karena berjumpa dengan Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita, tidak ada nestapa, tidak ada tangisan, tidak ada rasa duka cita. Bersama Yesus hidup berkemenangan, penuh dengan sukacita, damai sejahtera di dalam Roh Kudus. Oh, luar biasa. Oleh karena itu mari kita mencinta Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yesus disanjung tinggi, Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Amin, haleluya. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, Engkau yang layak terima hormat dan pujian Bapa. Engkau yang layak dipuji, disanjung tinggi, kekal selamanya. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Amin, haleluya. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Amin, haleluya. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku Tuhan Yesus disanjung tinggi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua
berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan yang sempurna. Kudus, kuduslah Engkau, layak terima pujian dan hormat tinggi. Tinggi Yesus, haleluya. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Tuhan Yesus disanjung tinggi. Amin, haleluya. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku Tuhan Yesus disanjung tinggi. Amin, amin. Segala puji dan hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya Bapa. Layakan Bapa, kuduskan mulut kami, pikiran kami, hati kami. Sebentar kami mau baca firman-Mu yang kudus, sumber kebenaran, akan memulihkan kehidupan kami. Biar kami melangkah di dalam kebenaran-Mu Bapa. Ampuni segala dosa kami, segala kekilafan kami, kesalahan kami. Ampuni Bapa. Urapi kami semua. Darah Yesus menyucikan, memberkati kami. Semangat kamu, kami diberkati Tuhan. Hari inilah hari Senin, tanggal 5 September 2022 Tuhan. Adalah hari yang diberkati Tuhan. Dan berfirman untuk kami baca kitab Esra. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba menurutmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Bersama saya adalah anak-anak umatnya yang disayang sama Tuhan. Puji Tuhan, ini bukti nyata saudara. Kita bisa baca pagi ini tanggal 5 September sudah kitab Nabi Esra. Ini kemurahan Tuhan. Kemarin kita sudah lulus ya. Selesai 2 Tawari pasal 36. Sekarang kita baca kitab Esra. Puji Tuhan, setelah kitab Esra ini ada 10 pasal Bapak ya. Ini bersamaan dengan Nehemia. Karena semula kitab Esra dan Nehemia itu merupakan satu kitab ya. Karena bicara tentang apa? Yang terpenting sejarah bagi bangsa Israel ya. Pada sekitar kurang lebih sebelum Masehi, artinya sebelum Yesus lahir, itu sekitar 500 sampai 400 tahun sebelum Yesus lahir saudara ya. Itu di dalam periode ini terbentuklah suatu komunitas Yahudi setelah pembuangan ke Babel ya. Jadi Tuhan pakai Esra termasuk Nehemia untuk memulihkan keadaan bangsa Israel yang dibuang pada waktu itu. Karena kesalahan bangsa Israel Bapak Ibu ya. Banyak saudara sudah baca kan. Raja-raja Israel itu nyakiti hati Tuhan. Semua Tuhan itu punya otoritas. Maka Tuhan ya kirim itu Raja Nebukadnezar atas izin Tuhan. Ya karena dosa si bangsa Israel itu. Sehingga banyak orang Yahudi dibuang suruh ke Babel itu. Dan banyak mereka menghadapi masalah besar. Tapi akhirnya Tuhan itu cinta sayang Israel. Dipulihkan, dipakai Tuhan Esra dan Nehemia. Mari kita baca saudara. Demikian sama dengan kehidupan kita. Jangan main-main dengan dosa. Jangan pernah mempermainkan Tuhan. Ya dalam Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Bangsa Israel saudara banyak menyakiti hati Tuhan. Sudah Tuhan bilang tidak boleh nyembah patung, berhala. Ya harus datang kepada Tuhan. Bahkan dia menyembelih saudara. Korbankan anak-anak kandungnya saudara. Coba itu. Demi keegoisan. Demi untuk Allah dewa-dewa patung yang dibenci sama Tuhan. Ya jadi jangan salahkan Tuhan. Kalau kita seringkali punya masalah problem. Jangan-jangan kita perlu koreksi diri saudara. Ya mungkin kita ada salah di hadapan Tuhan. Seperti Israel. Kalah terus dalam peperangan. Sehingga akhirnya hancur Yerusalem saudara. Ya, bait Allah dibangun, bait Allah pertama diizinkan dibangun oleh Raja Salomo, tapi dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar, saudara. Ya, oleh karena itu mari melalui firman-firman yang selalu kita baca makin hari kita paham mengerti,
supaya kita jangan main-main dengan dosa, jangan jauh dari Tuhan, jangan nyakiti hati Tuhan, tapi hidup berkenan di hati Tuhan, sehingga demikian hidup kita layak menjadi harta kesayangan Tuhan. Amin. Mari kita membaca kitab Esra pasal 1 dari ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya, menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun dia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengemasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, dan 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak, ayat 11 yang terakhir, barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semua itu dibawa oleh Sesbazar sewaktu orang-orang buang itu dibawa pulang dari negeri Babil ke Yerusalem. Amin, puji Tuhan. Demikian firman yang begitu indah sudah kita baca. Kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai 11. Puji Tuhan, kita baca semuanya satu pasal 11 ayat, dan besok atas izin Tuhan pasal 2, karena Esra ini hanya 10 pasal Bayu. Jadi Esra ini bersama Nehemia ya dipakai Tuhan untuk memulihkan keadaan Israel yang sudah dibuang ya oleh karena kesalahan bangsa Israel ya. Dipakai Tuhan untuk memulihkan melalui siapa saudara ya? Ternyata Tuhan pakai ada raja negeri Persia, itu namanya raja zaman Raja Kores, raja negeri Persia. Jadi saat ini saudara, Persia itu kalau bagian barat itu Iran, saudara. Kalau bagian timur itu Afghanistan, Pakistan. Saat ini, dulu disebut Persia. Ya, itu ada perubahan-perubahan zaman ya, ada perubahan-perubahan. Contoh bangsa Israel ya, itu pecah ya, dari utara dan selatan pecah. Ya, akhirnya jatuh ke tangan Nebukadnezar sehingga mereka dibuang ke Babel. Ini juga semua kaitannya dengan pembelajaran buat kita. Supaya kita juga jangan pernah mempermainkan Tuhan. Kalau mempermainkan Tuhan, resiko ditanggung, hancur, gagal total, saudara. Sebab kita tahu di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa. Maka kita bersyukur kepada Tuhan, saudara ya. Dengan adanya kita baca Alkitab, kita paham. Ini raja-raja yang hidupnya main-main dengan dosa, hancur berantakan, saudara. Ya, mana bisa, siapa pembelanya? Beda dengan kalau Yosia, Raja Yosafat ya, dia cinta Tuhan, dipulihkan. Raja Daud dipulihkan sama Tuhan, Raja Salomo. Tapi raja yang lain ya, Raja Manasye, banyak mereka yang jahat yang tidak ikuti perintah Tuhan. Raja Saul tidak benar hidupnya kepada Tuhan, membelot semuanya, mengkhianati Tuhan, tidak setia, diam taat. Pembelajaran buat kita. Akhirnya lihat ini saudara, bisa Tuhan melakukan segala sesuatu, otoritas Tuhan. Siapa yang bisa melawan Tuhan? Diizinkan sama Tuhan. Ada Raja Babel, Nebukadnezar. Akhirnya diangkut semua orang Yahudi itu, saudara. Ya, sebagian saudara ya ke Babel. Akhirnya mereka ditawan
ada dimatiin, semua itu mereka mengalami betul duka cita nestapa. Ya tetapi Tuhan pakai, karena Tuhan itu maha baik. Tuhan kirim Ezra, Nehemia, dibangun kembali Yerusalem melalui hambanya juga ini Raja Kores Persia, untuk memulihkan seperti tertulis. Coba saudara, di ayat yang ke-1 di situ, pada tahun pertama zaman Raja Kores, Raja Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Semua di dalam otoritas Tuhan. Siapa yang bisa melawan Tuhan? Atas izin Tuhan untuk terjadi pemulihan. Coba ini, Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Sehingga orang buangan-buangan semua itu dipulihkan sama Tuhan. Pemulihan terjadi. Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Asal kita mau bertobat, saudara. Asal kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Asal kita cinta Tuhan sungguh-sungguh. Hidup menjadi perkenanan Tuhan. Mari, melalui firman-firman selalu kita dengar, saudara. Puji Tuhan, rajin baca Alkitab, saudara. Sehingga demikian kita makin mengerti. Ada hal yang tidak berkenan dan yang berkenan kepada Tuhan. Yang tidak berkenan, jangan pernah lakukan hal yang dibenci sama Tuhan. Tapi lakukan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Yaitu taat. Kita menjadi anak Tuhan, harus menjadi anak Tuhan yang taat. Ikuti firman Tuhan. Jangan nyakiti hati Tuhan, tapi menjadi perkenanan Tuhan. Sehingga kalau menjadi perkenanan Tuhan, hidup kita diberkati. Makanya saudara, dipulihkan sama Tuhan itu. Ya, kalau baca di kelima, maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang Lewi, yakni setiap orang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Jadi artinya kehidupan kita dipulihkan sama Tuhan. Kalau hidup kita benar sama Tuhan, kembali sama Tuhan, pasti ada pemulihan terjadi. Sebagai ayat terakhir, saudara, saya mau baca dalam kitab Ayub, saudara. Ini bagus, saudara. Ayub juga bicara. Ayub 86. Asal kita kembali sama Tuhan, asal kita bertobat sama Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan keadaan yang rusak, akan dipulihkan sama Tuhan. Ayub 8 ayat 6 dikatakan, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu akan bangkit demi engkau, dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Mungkin Bapak Ibu Saudara semua di antara mereka punya masalah pergumulan dalam bisnis, rugi, banyak hal yang tidak berkenan di hati kita. Tapi kembali sama Tuhan. Mungkin Bapak yang menghadapi jalan buntu. Kok ini gagal, ini gagal. Apa yang dikerjakan semua belum ada keberhasilan. Lebih bagus kita koreksi diri. Apakah ada dosa yang tersembunyi? Seperti firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 59, saudara. Bahwa dosa yang memisahkan kita. Seringkali kita jujur saja. Seringkali kita sering ikutin daging. Tidak menuruti kehendak Tuhan. Maka penting melalui firman kita bertobat. Supaya kita jauh dari dosa. Dekat sama Tuhan. Ini bukti. Sebagai ayat terakhir lagi, saudara. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Jangan pernah ngomel, jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah berkata, oh Tuhan tidak menolong aku, Tuhan sudah marah sama aku. Ya, Tuhan cinta sama kita. Supaya apa? Di tengah-tengah kita punya problem persoalan. Supaya kita sadar kembali sama Tuhan. Supaya kita menjauhkan dari dosa. Seperti Alkitab katakan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Coba kita kembali kepada Tuhan. Minta ampun kalau saudara punya masalah. Segera koreksi diri. Minta ampun sama Tuhan. Tapi saya percaya, kalau kita sadar dan bertobat, Tuhan akan ampuni kita. Bahkan Tuhan kan pulihkan, tadi dikatakan di ayat 8 ayat 6. Tuhan kan pulihkan rumah kita, hidup kita. Karena itu hak kita. Hak untuk apa? Hak untuk menerima, menikmati berkat Tuhan. Karena janji Tuhan. Tuhan sudah sediakan masa depan yang penuh harapan. Oleh itu mari kita makin hari kita mau cinta Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan loh. Kalau Tuhan izinkan kita sehat, baca firman Tuhan, termasuk saya juga. Makin hari kita mengerti akan firman Tuhan. Makin mengerti karakter sifat Tuhan. Supaya kita jangan nyakiti hati Tuhan. Tapi senantiasa hidup ini memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi, amin, haleluya. Malaikat puji Dia.
Haleluya, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Amin, haleluya, Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Amin, haleluya, malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku Tuhan Yesus layak disanjung tinggi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas di minggu pertama di Senin. Jangan lupa, kita adalah umat pilihan Tuhan, dan kita kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan pulihkan keadaan kita, dan Tuhan membuat kita berhasil dalam setiap pekerjaan kita. Ada hidup berkemenangan. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.